Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fauziah dengan NIM 251402134. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu hakikat dan jenis karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis, disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku, serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan contohnya, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan, serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan bagi penulis. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberikan kepuasan intelektual. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah terdapat 4 aspek, diantaranya yang pertama ada struktur. Struktur kajian karya ilmiah terdiri dari bagian awal yaitu pendahuluan, merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan bagian inti yaitu pokok pembahasan merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan, terdiri dari beberapa bab dan subtopik. Sedangkan bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut dari gagasan tersebut. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal, dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua. Yang keempat, penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah, dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang membahas tentang topik tertentu secara sistematis dan terstruktur. Makalah biasanya ditulis untuk keperluan akademis seperti tugas kuliah atau presentasi. Makalah dapat berupa tinjauan pustaka, analisis kasus, atau kajian teori. Yang kedua yaitu kertas kerja. Kertas kerja atau paper adalah karya ilmiah yang lebih formal daripada makalah. Kertas kerja biasanya ditulis untuk keperluan konferensi atau seminar internasional. Kertas kerja harus memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Skripsi biasanya berupa penelitian yang sistematis dan terstruktur tentang topik tertentu. Skripsi harus memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, dan kesimpulan. Yang keempat ada artikel, yaitu karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah atau media cetak lainnya. Artikel biasanya lebih singkat daripada skripsi atau tesis dan harus memiliki struktur yang jelas dan ringkas. Artikel dapat berupa tinjauan pustaka, laporan penelitian, atau analisis kasus. Yang kelima ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang tertulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor di universitas.
Disertasi merupakan hasil penelitian original yang sistematis dan terstruktur tentang topik tertentu. Disertasi harus memiliki kontribusi signifikan terhadap pengetahuan dan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Yang terakhir yaitu tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister di universitas. Tesis merupakan hasil penelitian yang sistematis dan terstruktur tentang topik tertentu. Tesis harus menunjukkan kemampuan analisis dan sintesis yang baik serta kontribusi terhadap pengetahuan yang dipelajari. Selanjutnya yaitu ada karya ilmiah primer dan sekunder. Yang pertama yaitu karya ilmiah primer adalah hasil asli penelitian atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, seperti artikel jurnal yang melaporkan temuan baru atau laporan penelitian. Definisi sumber informasi asli yang berisi data mentah dan bukti langsung dari peneliti atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis atau penelitinya sendiri. Karakteristiknya menyajikan informasi asli pertama kali, memberikan akses langsung ke subjek penelitian, datanya masih mentah dan asli. Sebaliknya, karya ilmiah sekunder merupakan ulasan, analisis, atau interpretasi terhadap sumber primer, serta artikel review atau buku yang merangkum pengetahuan yang sudah ada di suatu bidang. Definisinya, sumber informasi yang menomentari, menganalisis, menafsirkan, atau meringkas karya primer. Karakteristiknya merangkum dan mengolah informasi dari sumber primer, memberikan gambaran umum dan konteks dari suatu topik, membantu peneliti untuk memahami ide-ide yang ada. Selanjutnya, prinsip etika penulisan karya ilmiah menekankan kejujuran, kebebasan dari plagiarisme, menghargai hak cipta, menjaga keabsahan dan keterandalan data, serta akuntabilitas penulis untuk menyajikan informasi yang akurat dan dapat bertanggungjawabkan kepada pembaca secara objektif. Prinsip-prinsip utama yaitu kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Lalu poin yang terakhir yaitu menulis karya ilmiah yang efektif, yaitu memerlukan beberapa keterampilan dan strategi yang dapat membantu Anda menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan komunikatif. Berikut beberapa tips dan penjelasan yang dapat membantu Anda menulis karya ilmiah yang efektif. Yang pertama, pilihlah topik yang relevan dan signifikan. Pilih topik yang sesuai dengan bidang keilmuan Anda dan memiliki signifikansi yang besar dalam bidang tersebut. Pastikan topik Anda spesifik dan tidak terlalu luas. Yang kedua, lakukan penelitian yang mendalam. Lakukan penelitian yang mendalam tentang topik Anda dengan pembaca literatur yang relevan, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian. Pastikan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang topik Anda. Yang ketiga, buat kerangka tulis yang jelas. Buat kerangka tulis yang jelas dan sistematis untuk membantu Anda menyusun karya ilmiah Anda. Pastikan kerangka tulis Anda mencakup pendahuluan metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang keempat, tulis dengan bahasa yang formal dan ilmiah. Tulis karya ilmiah Anda dengan bahasa yang formal dan ilmiah. Hindari penggunaan bahasa yang informal atau slang. Pastikan Anda menggunakan istilah-istilah yang tepat dan definisi yang jelas. Yang kelima, gunakan struktur yang sistematis.
Nah, gunakan struktur yang sistematis dalam menyusun karya ilmiah Anda. Pastikan Anda memiliki pendahuluan yang jelas, metode penelitian yang sistematis, hasil penelitian yang akurat, dan kesimpulan yang logis. Yang keenam, ada diskusi hasil penelitian Anda. Diskusi hasil penelitian Anda dan bandingkan dengan hasil penelitian lainnya yang relevan. Pastikan Anda menjelaskan implikasi hasil penelitian Anda dan kontribusi pada bidang keilmuan. Yang ketujuh, periksa dan edit karya ilmiah. Periksa dan edit karya ilmiah Anda dengan teliti. Pastikan Anda memeriksa kesalahan tata bahasa, kesalahan penulis, dan kesalahan logika. 8. Gunakan referensi yang relevan. Gunakan referensi yang relevan dan terkini dalam menyusun karya ilmiah Anda. Pastikan Anda mengutip referensi dengan benar dan tidak melakukan plagiarisme. Dengan mengikuti tips di atas, Anda dapat menulis karya ilmiah yang efektif dan berkualitas. Ingatlah bahwa menulis karya ilmiah memerlukan waktu dan usaha yang besar, tetapi hasilnya akan sangat bermanfaat bagi Anda dan bidang keilmuan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca. Dan saya juga masih belajar, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan isi dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.